memperkenalkan diri dulu, Bapak, mulai dari nama dan juga jabatan dan juga sekolahnya seperti itu ya, Pak ya. Baik, Silakan, terima Pak. kasih Bu Teresia. Iya. Perkenalkan saya Mardi Panjaitan. Saat ini sebagai kepala sekolah di SLB Negeri Pembina tingkat provinsi Sumatera Utara. Tepatnya sekolah kita beralamat di Jalan Guru Sinumba nomor 5, Helvetia Timur. Eh, Sekolah kita ini mengasuh atau mendidik beberapa ketunaan, antara Hmm. lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis. Bahkan ada beberapa anak yang double handicap atau berketunaan ganda. Oke, Mm-mm. baik, Pak. Mungkin saya ingin langsung jump ini, Pak, ke pertanyaan. Mungkin awal-awal bagaimana Bapak di-approach oleh pihak internet baik untuk menjadi salah satu eh, fasilitator gitu ya, menjadi facilitate sebuah acara di sekolah Bapak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tere. Saya juga kemarin sudah mulai ini ya. Awalnya bisa terkoneksi dengan Telkomsel ya kemarin ya. Telkomsel Ya, betul. bisa bersinergi dengan Telkomsel. Ada program internet baik eh, dari mereka. Memang Ya. sebelum ke sekolah kita kemarin kami ada semacam pertemuan secapdis wilayah 1 di SMA Negeri 1 kalau nggak salah. Nah di sana saya kebetulan berkenalan dengan beberapa orang dari Telkomsel. Nah lalu ini kan hal yang menarik begitu. Lalu kita sharing kira-kira apa yang bisa dikolaborasi dengan SLB. Nah begitu. Memang saya sangat senang sekali ketika ada beberapa instansi atau stakeholder ataupun perusahaan, baik perusahaan pemerintah, BUMN maupun eh, perusahaan swasta yang bisa memberikan Mm. perhatian secara khusus untuk anak-anak disabilitas di sekolah kami. Nah, karena itu Oke. eh, tidak tahu bagaimana persisnya, tapi akhirnya kita berkolaborasi dengan Telkomsel. Lalu Oke, baik. datanglah program eh, internet baik dari Telkomsel, jadi kita dihubungin supaya kita mempersiapkan waktu, kemudian anak-anak dan guru. Ada beberapa hal yang ketika itu dikerjakan bersama dengan Telkomsel. Yang pertama mereka melakukan pelatihan pengenalan internet baik, ya bagaimana cara Hmm. menggunakan internet secara umum, lalu apa manfaatnya kita bisa melek digital, lalu kira-kira apa Mm. bahayanya bagi dunia pendidikan dan apa untungnya manfaatnya bagi dunia pendidikan dan seterusnya. Lalu di hari-hari berikutnya itu anak-anak dibagi dalam beberapa kelas. Dalam beberapa kelas, antara lain ada kelas eh, itu kelompok desain grafis. Hmm. Lalu mereka diajari bagaimana kebetulan memang di sekolah kita punya lab eh, komputer tersendiri. Kebetulan sekolah kita memang sangat konsen dengan pembinaan atau kita punya semacam vokasi desain grafis namanya. Jadi kebetulan kita manfaatkan anak-anak di sana, mereka diajari desain grafis dan Canva kalau nggak salah pada saat itu. Hmm. Lalu Baik. mereka juga ada satu kelas lagi yang diajari tentang pemasaran digital. Nah, kenapa pemasaran digital ini menjadi sesuatu hal yang penting di SLB? Perlu kami informasikan bahwasanya di SLB itu ketika mereka sudah memasuki eh, tingkat SMP dan SMA, anak-anak ini kan sudah kita arahkan ke berbagai jenis vokasi. Hmm. Sekolah kita ada banyak jenis vokasi. Jadi antara lain itu ada vokasi tata busana, tata boga, vokasi IT, lalu ada vokasi desain grafis, sablon, dan seterusnya. Nah, jadi kita berharap produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak kita ini mereka bisa aplikasikan di dalam
itu tadi apa namanya pemasaran digital. Mm, mm, mm. Nah itu. Lalu apalagi ya ada kelas satu lagi kelas apa namanya ya? Saya lupa. Ada kalau saya tidak salah ada 3 atau 4 kelas kemarin yang Oke. yang dilatih di sekolah kita oleh Mm, mm. Telkomsel. Nah, Iya. itu kira-kira Bu Tere informasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Mardi. Berarti Itu tadi lagi wawancara. ada pembelajaran pembelajaran juga mengenai Canva dan juga pemasaran digital gitu ya, Mm-mm. Pak ya. Oke, mungkin salah satu kelasnya juga ada mengenai Adobe Creative mungkin Pak atau Oh, sorry, konten kreator. Ada oh konten kreator. konten kreator juga Konten ya. kreator. Ya. Oke. Nah, ini kan kalau diingat-ingat makin jadi teringat ya, konten kreator ada. Iya, Jadi ada 4 kelas kemarin, Mbak Tere. oke. Jadi Mm-mm, satu pengenalan internet baik, yang kedua mm-mm. konten kreator, yang ketiga eh, pemasaran digital, lalu yang keempat desain grafis. Oke, baik. Hmm. Untuk yang desain grafis ini, apakah memakai hanya Canva saja, Pak? Atau ada juga platform-platform lainnya yang dipakai? Saya apa yang dilatih di dalam desain grafis? Selain Canva, ada aplikasi apa kemarin mereka buat ya? Figma mungkin? Atau Adobe Creative? Adobe. Adobe, Ya. oke. Hmm. Baik. Berarti untuk rangkaian acaranya sendiri, apakah diikuti oleh seluruh eh, pelajar gitu, Pak, Oh yang ada di enggak seluruh sekolah? pelajar. Oh, Karena tidak kita ya? kan kalau di SLB kan, dia mulai ada tingkatan SD, SMP, dan SMA. Hmm. Nah, jadi kita memang 4 kelas itu kita pilih siswanya mana yang Oke. cocok. Misalnya kalau untuk dia internet baik, sosialisasi internet baik, mereka yang grahita, yang tidak memerlukan apa namanya ya, pemikiran atau intelijensi yang tinggi. Jadi mereka hanya mendengar, Hmm. mengerti, mengetahui apa itu Hmm. bagaimana pemanfaatan internet, apa bahayanya, Oke. lalu apa manfaatnya gitu. Tapi kalau misalnya Iya, yang dia sampai ke konten kreator, dia pemasaran digital dan eh, apa tadi satu lagi desain desain grafis, itu grafis. biasanya kemarin itu kita buat itu anak-anak yang disabilitas tunarungu yang eh, tidak bermasalah dengan IQ begitu. Oke, oke, baik Pak. Berarti memang dipilih ya, itu juga udah Dipilih, curated. dipilih sesuai dengan Hmm, kuota kelas yang diminta oleh Telkomsel gitu. Kan ada oke, kuota khusus mereka supaya maksimal dalam pelayanan di dalam satu kelas. Nah, tapi oke, baik. tetap juga di dalam kelas-kelas itu kita buat guru-guru pendampingnya karena memang di SLB ini seperti itu. Jadi selain muridnya yang dilatih, gurunya juga ikut berlatih. Oke, oke, baik Pak. Berarti apakah ini internet kegiatan internet baik ini hal yang pertama gitu ya? Maksudnya workshop yang pertama yang diadakan di sekolah Bapak? Iya, kalau dari Telkomsel ini yang pertama dan kami sih berharap akan terus Hmm, ada batch-batch berikutnya gitu, kelanjutannya. Dan kami masih menunggu itu, oke, masih menanti itu begitu. Bahkan kemarin oke. ke ketika mereka datang, kami sih minta beberapa hal bukan hanya pelatihan, mungkin juga penyediaan Mm-mm. atau sponsor perangkat ya. Semacam karena kita Hmm, masih siswa kita kan banyak itu di SLB Negeri Pembina itu iya. salah satu sekolah yang terbanyak siswanya se-Indonesia. Hmm. Nah, jadi kita memang butuh banyak perangkat ya sehingga anak-anak eh, bisa terfasilitasi semua untuk belajar eh, apa namanya IT gitu. Oke, baik, Pak. Berarti memang itu harapannya ya untuk Iya, kedepannya iya. agar Dan juga ada. pelatihan-pelatihannya kalau boleh dilanjutin, jangan berhenti karena Oke, bisa karena orangnya kan akan berganti, orangnya iya siswanya berganti, betul, gurunya bisa berganti. betul. Nah, kalau bisa ya kami berharap sih dari Telkomsel tetap memberikan Mm-mm. perhatian, apakah namanya dalam bentuk pengabdian atau bentuk CSR untuk SLB Negeri Pembina. Ya, oke. Nah, mau bertanya juga nih Pak mengenai dampaknya terhadap para siswa gitu ya. Saat fasilitator itu datang ke sekolah Bapak dan memberikan materi-materi tersebut gitu ya. Apakah para peserta ini setelah mengikuti kegiatan tersebut ada peningkatan dari pemahaman, awareness dan juga apakah diimplementasikan ke di sekolah itu tersebut gitu Pak? Ya, kalau itu pasti Bu Tere. Artinya Oke. setiap stimulus yang masuk pasti akan direspon dengan baik. Jadi saya lihat eh,
dengan adanya program pelatihan tersebut, ya anak-anak semakin kreatif itu pasti. Oke. Nah, ya kan? Lalu memang ya dulu kan ketika dibuat pelatihan itu eh, apalagi narasumbernya bilang semua orang bisa jadi konten kreator begitu ya. Artinya konten Mm-mm. kreator itu tidak sulit dan bisa menghasilkan cuan begitu. Walaupun sampai sekarang Iya, memang belum ada yang hidup sebagai konten kreator anak-anak kita iya. maupun guru-guru kita. Tapi saya lihat setelah pelatihan itu berefek panjang. Artinya ada beberapa guru kita dan siswa kita setiap momen mereka selalu buat apa namanya? eh, Hmm. Memvideokan abadikan gitu ya. kegiatan itu, videokan kegiatan Hmm. itu begitu ya. Nah, jadi saya lihat itu berdampak. Lalu untuk desain grafis juga saya lihat berkembang sampai sekarang mereka terus belajar. Apalagi untuk desain grafis kan setiap tahun rata-rata itu dipertandingkan di tingkat SLB. Nah, jadi kami sih berharap ada banyak eh, kegiatan-kegiatan seperti ini karena memang untuk anak SLB kan tidak banyak yang kasih perhatian untuk Iya. hal-hal seperti ini. Jadi memang kami ya Mm-mm. mendorong seluruh stakeholder untuk bisa berkolaborasi dengan kami. Oke, baik. Berarti memang dampaknya itu terlihat gitu ya, Pak ya? Terlihat, terlihat. Maupun dari peserta maupun dari guru dan juga para siswa gitu ya. Mm-mm. Oke, baik. Apakah ada em, pemenang-pemenang juga tadi kan Bapak sempat cerita bahwa kalau desain grafis itu dilombakan gitu ya, Pak ya. Mm. Kalau misalkan dari lomba-lomba tersebut setelah mengikuti internet baik, apakah ada Ya yang kalau menang gitu, Pak? ada Bu, kalau di tingkat provinsi kita Oke. mudah-mudahan masih bisa menang. Tapi kalau sampai event nasional ini memang masih butuh perjuangan ya ternyata Hmm. kita butuh banyak belajar lagi gitu. Oke, berarti sudah lumayan jauh juga ya tingkat provinsi ya, Pak ya. Iya Sudah Bu, menang ya. hingga tingkat tersebut. Oke, baik Pak. Dan mungkin juga ingin mengetahui nih, apakah setelah adanya pemaparan gitu ya materi dari internet baik ini dari sekolahnya tersebut, sekolah sendiri gitu ya, apakah terus-menerus mengingatkan peserta mengenai pentingnya internet baik juga atau seperti apa, Pak? Ya, kita terus mengingatkan betapa pentingnya internet baik dan ini kan merupakan sarana pengawasan ya bagi kita karena dalam kadang-kadang anak-anak kita yang tunarungu dalam sepi mereka bisa melakukan banyak hal. Hmm. Nah, ini memang kita butuh pengawasan. Memang kami saat ini juga di SLB Negeri Pembina sedang berusaha supaya kita bisa mendeteksi atau bisa memonitor pemakaian internet yang Mm-mm. dilakukan anak-anak kita secara khusus ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Nah, Oke. ya begitu, Bu. Oke, baik Pak. Dan untuk skill-skill baru nih Pak, apakah ada juga gitu yang terlihat dari para peserta gitu ya Pak? Skill-skill mungkin dari mereka sekarang jadi memakai Adobe Kreatif gitu aplikasinya sendiri atau Nah, itu mungkin kurang? Mm-mm. saya nggak tahu apakah eh, langsung mereka terapkan Adobe, Mm-mm. tapi yang pasti sekarang eh, di vokasi sablon anak-anak sudah sangat kreatif saya lihat mengaplikasikan Hmm, dari desain grafis itu untuk dicetak di baju di kaos-kaos yang mereka buat begitu ya. Nah, oke, baik. jadi saya berpikir itu kan basicnya pasti desain grafis untuk Mm-mm, bisa mm-mm, mm-mm. diaplikasikan ke sablon begitu. Oke, iya iya. Oke, baik Pak. Dan kalau misalkan yang terlihat dari guru nih Pak, mungkin apa saja mungkin selain dari mengabadikan Mm-mm. momen-momen gitu ya Pak. Mm-mm. Apakah para guru ini juga mengimplementasikan internet baik atau juga dari segi oh mereka sekarang memakai Adobe untuk eh, mengajarkan siswa-siswanya gitu Pak. Apakah itu juga Kalau terlihat? guru-guru saya lebih banyak sekarang pakainya Canva Oke, untuk pembelajaran di kelas. Nah, mungkin oke. karena Adobe ini kan apa ya, harus lebih konsentrasi dan lebih lama belajarnya mungkin karena kan itu apa namanya? eh, lebih lebih lanjut lagi saya pikir pelatihannya kalau untuk Adobe, tapi sekarang yang paling gampang itu digunakan dengan ID belajar itu para guru kan punya ID belajar masing-masing. Jadi Canva itu Oke, bisa free, eh, iya. tidak berbayar. Jadi guru-guru kita lebih banyak menggunakan aplikasi Canva untuk
media pembelajaran di sekolah. Oke, oke baik. Berarti memang lebih banyak pakai Canva ya. Saat bersama internet baik itu apakah Canva juga menjadi salah satu materi gitu Pak? Iya, Atau iya, iya, oh sepertinya iya. Canva juga ya? Iya. Karena Oh memang ketika itu lagi boomingnya kan Canva untuk ini ya, untuk dunia pendidikan. iya iya Sampai betul. sampai kan khusus itu untuk para guru kan dikasih free, dikasih gratis. Yang punya ID Iya pelajar. Mm-mm. iya iya. Bisa akses dengan leluasa itu. Oke, oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin untuk yang lomba-lomba tadi nih, Pak, mau balik lagi ke tadi. Tadi Mm-mm. kan sampai tingkat provinsi itu ya, Pak, ya, berarti ya. Iya. Itu apakah juga mendapatkan sertifikasi, Pak? Kalau sertifikasi kita belum ada sertifikasi. Oh, belum ya. Karena memang itu lagi kita perjuangkan sekarang bagaimana SLB itu Mm-mm, bisa punya semacam LPS ya. Ada lembaga mm-mm, sertifikasi yang ketika mereka tamat dari atau keluar dari SLB mereka punya semacam lisensi selain dari ijazah untuk bisa masuk mm-mm. dunia kerja atau dunia industri. Tapi sampai Oke, sekarang kita belum masih dalam tahap penjajakan, Mbak. Untuk itu. oke. Oke, baik. Mungkin tadi kan kita juga sudah membahas mengenai dampaknya terhadap guru dan juga terhadap peserta gitu ya, Pak ya. Kalau misalkan kita membicarakan dampak terhadap sekolahnya sendiri, itu seperti apa sih, Pak? Apakah kegiatan internet baik ini Apa? meningkatkan reputasi sekolah Bapak gitu? Itu mungkin boleh diceritakan. Saya nggak tahu secara langsung apa tidak, Mm-mm, tapi yang jelas eh, dengan adanya pelatihan internet baik itu kan, memang sebelum ada pelatihan ini di sekolah saya itu saya sudah bentuk tim media. Jadi oke. sekolah kita itu sangat aktif di media sosial, di platform media sosial. Jadi apapun kegiatan kita di sekolah itu setiap hari pasti mereka upload begitu. Hmm, Lalu dengan aktifnya kita di media sosial akan ada banyak masyarakat yang mengetahui keeksisan sekolah kita, termasuk kemarin dari Kemendikbud itu tahunya sekolah kita itu dari media sosial. Akhirnya kita dipanggil eh, buat film dokumenter dan kita diundang ke oke. Jakarta karena itu. Dan sekarang juga kami sedang berusaha membangun eh, websitenya sekolah. Oke. Nah, jadi saya pikir itu semua tentulah berhubungan dengan apa yang disebut dengan internet baik. Karena kami melihat bahwasanya internet ini sekarang kan menjadi semacam eh, apa ya, ujung apa namanya ini, ujung tombak atau ujung panah yang bisa menjangkau siapapun tanpa harus kita pergi Oke. kemanapun begitu. Iya, iya, betul, Pak. Oke, itu juga sangat menarik tuh, Pak. Berarti Kemendikbud itu mengetahui sekolah Bapak setelah sekolah Bapak mengikuti kegiatan internet baik seperti itu, Pak. Saya nggak tahu apakah setelah mengikuti internet baik, tapi yang jelas eh, Mm-mm. dengan adanya kemarin pelatihan internet baik itu, seperti saya katakan tadi, memang sebelum kegiatan internet baik itu, saya sudah membentuk tim media di sekolah saya. Oke, iya, iya, Nah, iya. tapi tentunya dengan adanya pelatihan itu, tentu mereka kan lebih bagus dari dari yang misalnya dalam hal konten gitu ya, dalam hal Mm-mm. eh, apa namanya membuat video, karena kan ada materi konten kreator dan Iya. seterusnya, itu kan akan lebih menarik. Dan memang saya minta teman-teman di tim media itu setiap hari harus mengupload semua kegiatan secara detail apa yang ada di sekolah kita. Mm-mm. Dan Mm-mm. ketika Kemendikbud datang, saya tanya, ini tahu sekolah kita dari mana? Mereka bilang dari media sosial begitu. Oke. Baik, berarti Bapak tidak mengetahui apakah itu memang karena internet baik, apa Iya, iya, saya karena nggak tahu. memang media yang oke, baik, ya, nggak apa-apa, Pak. Mau bertanya juga, Pak, apakah di sekolah Bapak pernah mendapatkan program CSR lainnya setelah mengikuti kegiatan internet baik mungkin, atau mungkin program-program pelatihan lainnya gitu dari instansi-instansi ataupun eh, iya Kami pernah juga perusahaan-perusahaan dapat lain. pelatihan kemarin dari Kominfo kalau nggak salah ya. Hmm, Jadi Kominfo itu hampir mirip pelatihannya dengan yang dilaksanakan oleh Telkomsel. oke, Hampir mirip, tapi nggak sama deh. Karena kemarin Kominfo itu hanya sosialisasi 1 hari. Kalau Telkomsel kemarin kan ada pelatihan ya dalam bentuk pelatihan. iya, Nah, begitu. Dan mereka minta, oke. Kominfo itu mintanya kita setelah sosialisasi itu kita yang datang ke tempat mereka. Nah, untuk belajar. Nah, Oh, ini kan repot karena akan membawa anak-anak disabilitas kan itu kan bukan iya sesuatu hal betul. yang mudah. Iya Begitu. betul betul. Oke, berarti itu setelah mengikuti kegiatan internet baik apa sebelum-sebelumnya itu, Pak?
Nah, saya nggak tahu persis ini, saya lupa ini Oke, iya yang ya, mana duluan sudah. karena kayaknya itu di tahun yang sama deh. Oh, di tahun yang sama gitu ya. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya mungkin Pak, mungkin tidak harus pemaparan mengenai CSR gitu ya. Mungkin juga ada yang datang untuk eh, bersosialisasi mengenai kurikulum gitu Pak, atau pelajaran-pelajaran mungkin. Mm-mm. Kalau itu tentu banyak ya, karena kan kita Oke. seperti saya katakan tadi itu saya selalu suka berkolaborasi. Kita suka Mm-mm. bermitra begitu ya. Kayak seperti kemarin juga pernah juga di sekolah kita kedatangan tamu dari Kemenkeu. Jadi mereka punya program Hmm. Kemenkeu mengajar begitu ya. Nah, lalu ada juga dari kejaksaan sosialisasi hukum untuk anak-anak disabilitas. Nah, ada banyak instansi Oh, yang berkolaborasi dengan sekolah kita. oke baik. Berarti memang lumayan aktif ya Pak ya Iya, iya. untuk Dari kolaborasi-kolaborasinya. BKKBN juga kemarin pernah datang. Mereka itu Mm-mm. membentuk apa ya? Pemuda pemuda apa ya namanya itu? Anti perundungan dan apa namanya? Pencegahan pernikahan dini ya. Oke, Nah, iya gitu. iya Jadi iya mereka iya. juga sudah sampai ke dunia disabilitas supaya anak-anak kita jangan sampai terjadi pernikahan dini karena ada banyak aspek yang negatif ketika mereka melakukan pernikahan dini begitu loh kira-kira. Dan ada beberapa Oke. anak kita yang jadi yang mereka bentuk sebagai duta youth-nya di situ di sekolah kita. Mm-mm. Oke oke baik Pak. Nah mungkin saat Telkomsel ini datang ke tempat Bapak ya, apakah disosialisasikan juga mengenai school.id mungkin Pak? School.id, iya, sekilas kemarin pernah pernah ada school.id, tapi Oke. saya nggak dalam secara mendalam itu. Oh, oke. Berarti pernah diimplementasikan juga atau gimana, Pak? Itu kayaknya school.id itu waktu itu tadi sebelum mereka datang ke sekolah yang saya katakan tadi itu kami ketemu Oke. secapdis ada sosialisasi itu dan di situ saya ketemu pertama kali dengan eh, Telkomsel. Oke, berarti tapi setelah sosialisasi itu kan berarti belum dipakai gitu ya, Pak ya? Baru mengetahui aja bahwa Belum, adanya ya, belum, belum, school.id dan belum juga diimplementasikan oke. school.id-nya. Oke, baik. Nah, untuk jaringan internet sendiri di sekolah gitu ya, Pak ya? Apakah sekolah juga menyediakan jaringan internet atau WiFi dari Telkomsel Orbit? Kami IndiHome ya, kalau nggak salah. Oh, oke. Mm-mm. Berarti belum memakai yang Telkomsel Kemarin Orbit ini pernah ya? kita dapat bantuan apa ya namanya itu, semacam, tapi itu nggak sampai di diajari bagaimana mengaplikasikannya gitu loh, Bu. Apa namanya yang kayak pakai Oh, antena-antena itu, oh, semacam oke, alat-alat ya semacam pakai kartu sepertinya itu, pakai kartu ya. oke. Jadi kita belum gunakan itu. Berarti device-nya sudah ada tapi belum mengetahui gimana cara untuk Iya, iya, karena nggak ininya ya. tuntas Oke. kemarin mereka mereka sampaikan bagaimana mengaplikasikannya karena mereka bilang ini harus beli kartunya ke provider mana gitu ya, ke Telkomsel kali ya. Nah, Mm, hanya mm, kita mm. belum aplikasikan karena menurut kita kita juga sudah punya jaringan internet yang cukup di sekolah. Oke, baik, baik. Oke, baik, Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih, Pak, untuk penutup gitu ya. Mungkin Mm-mm. saran-saran apa saja sih yang bisa dilakukan oleh internet baik ke depannya supaya bisa lebih berdampak lagi dan juga Yang menjangkau mungkin lebih banyak audiens di masa depan gitu ya, Pak ya. saran sekaligus permintaan lah ini Bu Teresia ya. Iya, iya. Ya, bisa, bisa. Bisa Yang sekali, Pak. pertama perlu diingat bahwa SLB itu butuh perhatian. Dan butuh banyak tangan untuk membuat SLB itu luar biasa. Walaupun sekolahnya memang udah sekolah luar biasa ya. Mm-mm. Tapi kami berharap ada banyak tangan yang terulur untuk bisa membuat anak-anak hebat di sekolah kami semakin maju. Karenanya Mm-mm. kami masih terus berharap semoga Telkomsel eh, punya agenda rutin. Kalau bisa agenda tahunan di sekolah kita buat pelatihan-pelatihan yang serupa. Mm-mm. Nah, karena apa? Dengan pemikiran yang pertama anak-anak kita kan berganti-ganti. Nah, anak kita yang kita latih kan berganti-ganti setiap tahun, Iya. tentu akan berganti-ganti. Itu yang kami sih berharap tetap diadakan semacam pelatihan-pelatihan
apa yang bisa menjadi life skill bagi mereka ketika mereka nanti tamat dari sekolah. Mm-mm. Yang kedua adalah ya kalau bisa seperti yang saya sampaikan tadi itu kami masih punya perangkat yang kurang karena Oke. kita punya siswa terbanyak kan se Indonesia. Jadi kalau bisa selain memberikan pelatihan ilmu kepada SLB atau sekolah kami juga kalau boleh agak digeser CSR-nya mengadakan perangkat di sekolah kita gitu. Nah, itu sih harapan kita. Lalu yang terakhir Bu Tere kalau boleh nih, kalau boleh Mm-mm. ya Telkomsel bolehlah membuka diri bagi alumni-alumni kita apakah mereka bisa dipekerjakan di sana karena amanat undang-undang kan Iya, harusnya kalau bukan kita yang memperhatikan mereka siapa lagi begitu. Ya, iya. apakah sebagai apa mereka di sana dibuka semacam eh, apa namanya ya kesempatan khusus bagi anak-anak disabilitas sehingga mereka juga bisa berkarya melalui Telkomsel di negeri kita ini. Itu Oke. harapan saya Bu Tere. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak Pak Mardi. Sebenarnya berarti ada tiga utama ya. Perlu diingat bahwa SLB itu butuh perhatian gitu ya. Dan lebih banyak lagi ulur tangan gitu ya. Banyak lagi yang membantu, especially untuk Telkomsel gitu ya Pak ya. Hmm. Dan selalu melakukan pelatihan-pelatihan terus setiap tahunnya di sekolah. Dan juga untuk perangkatnya juga kalau bisa disediakan oleh Telkomsel ya untuk Hmm. sekolah dan itu juga ke depannya akan sangat membantu Pak Mardi dan juga sekolah dan untuk membuka lowongan kerja gitu ya Pak itu iya Iya, sih. itu yang paling penting Bu. Iya iya baik baik siap Pak. Kalau Nah untuk saya kalau misalkan nggak usah buka lowongan kerja untuk saya. Anak-anak saya yang oke penting. iya iya betul betul Pak Mardi. Oke mungkin kalau untuk kegiatan internet baiknya sendiri gitu Pak, apakah Bapak memiliki harapan kayak oh kalau bisa jangan cuman sosialisasi, ada juga pelatihan yang berhari-hari gitu, yang lama gitu Pak, bukan cuman sehari, 2 hari atau 4 hari tadi ya, Iya, Bapak iya, sempat iya. mention juga Jadi ya, sampai ya. misalnya gini, di konten kreator mereka bukan hanya Mm-mm. sekedar pengenalan, tapi mereka sampai expert jadi konten kreator Hmm, atau misalnya di desain grafis, mereka bukan hanya sekedar mengenal apa tools desain grafis, tapi sampai mereka bisa menghasilkan sesuatu dari semacam produk desain grafis. Begitu sih harapan saya. hmm, Jadi eh, karena ini kan layanannya harus spesial untuk mereka. Kalau kita sih diperkenalkan saja sudah bisa lanjut belajar yang lain. Kalau iya mereka kan betul. harus sampai tuntas gitu. Itu harapan saya. Oke. Oke, baik Pak. Berarti memang harus ada follow up terus gitu ya Pak ya. Setiap Benar, kali benar. selanjutnya gimana. Jadi semacam PR juga bagi mereka untuk selalu menuntut Betul. anak-anak ini sampai adanya produk hasil di akhir seperti itu ya Pak ya. Iya, benar, Bu. Oke, oke baik Pak. Sebenarnya kalau misalkan pertanyaan dari saya sudah cukup Pak dan sudah insightful banget, insight-insight juga dan pengalaman-pengalaman Bapak dan juga saran-saran Bapak. Semoga nanti ke depannya ini akan berguna untuk internet baik dan dapat meningkatkan lagi layanannya, meningkatkan lagi kualitas-kualitasnya, dan juga kuantitas-kuantitasnya ya supaya lebih berdampak lagi ke sekolah-sekolah, especially untuk SLB seperti itu ya Pak ya. Baik, Bu Tere. Terima Oke, kasih banyak. baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Iya, sudah boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak Terima kasih, Bapak. Bu Tere. Ya, Iya, terima thank kasih you. banyak Bapak. Terima kasih.